jurusan manajemen itu kan identik banget sama sosum. Sedangkan kalau telekomunikasi terus informatika itu kan biasanya identik sama saintek ya. Berarti kalau menurut Mbak Ninda tuh kolaps nggak sih dua ilmu ini? Kalau ditanya kayak gitu sebenarnya tuh kan kalau kita tuh nggak belajar banget tentang telekomunikasi kan, kita tuh kayak Aku Esther dari Arah Rencana. Arah Rencana merupakan platform yang akan mengenalkan teman-teman mengenai dunia perkuliahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jurusan manajemen bisnis informatika. Nah, saat ini aku lagi bareng sama mahasiswa aktif dari jurusan tersebut, yaitu Mbak Linda. Silahkan perkenalkan diri, Mbak. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Ninda. Aku sekarang mahasiswa aktif di jurusan manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika. Kaitannya Mbak Ninda masuk ke jurusan manajemen bisnis ya, Mbak. Nah, dulu tuh awal mulanya tuh apa sih untuk kenapa Mbak Ninda itu memutuskan untuk aku mau kuliah di sini? Oke, kalau ditanya kayak gitu ya, awalnya tuh kan karena aku tuh SMA masuknya kan jurusan IPS. Terus aku akhirnya kan research tuh, aku nyari jurusan apa sih yang relevan sama relevan sama SMA aku dulu. Terus orang-orang tuh pada bilang nih manajemen gitu kan. Terus akhirnya yaudah aku cari tuh manajemen apa aja sih di universitas mana aja yang ada manajemen bisnis. Terus akhirnya aku ketemu nih sama Telkom. Terus Telkom itu aku awalnya ngertinya cuma manajemen bisnis, nggak tahu kalau ternyata itu ada embel-embel telekomunikasi dan informatika. Terus selain itu tuh juga karena di keluarga aku kan nggak ada nih yang ngambil jurusan manajemen bisnis. Terus aku tuh mikir sebenarnya ini butuh nih dalam keluarga tuh butuh adanya manajemen bisnis buat ngaruhnya ke masa depan juga kan. Jadinya itu yang motivasi aku. Nah, sebenarnya ada jurusan manajemen sendiri kan, Mbak? Sama ada manajemen bisnis. Nah, kenapa milihnya ke manajemen bisnis? Karena awalnya aku nggak tahu kalau semuanya di universitas itu tuh ternyata ada embel-embel telekomunikasi dan informatika. Asalnya aku juga mikirnya ya paling sama lah kayak manajemen bisnis biasa gitu. Ternyata ada embel-embel itu gitu. Nah, terus kalau mau tanya dulu nih. Sekarang Mbak Dinda semester berapa ya? Aku semester 6. Nah, semester 6. Berarti kan udah 6 semester nih menjalani di jurusan ini. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di jurusan manajemen bisnis ini, Mbak? Kalau ditanya yang apa aja yang dipelajari sebenarnya hampir sama sih. Secara umum tuh mata kuliah sama kayak manajemen bisnis secara umum. Cuman kalau di aku di telekomunikasi dan informatika itu ada embel-embel kayak pelajaran mata kuliah tentang analisis data, kayak big data, terus habis itu analisis dan perancangan sistem, terus ada e-commerce juga. Terus sisanya hampir sama kayak manajemen bisnis lainnya, kayak tentang manajemen bisnis, terus ekonomi, terus matematika ekonomi dan lain-lain gitu-gitu. Hampir sama sebenarnya, cuma ada tambahan tentang analisis data pakai teknologi gitu. Oh, oke, paham. Berarti bedanya manajemen biasa sama manajemen bisnis ini kaitannya sama teknologi gitu ya, Mbak? Iya, di bagian aku, jurusan aku. Oke. Terus kalau kaitannya sama itu, Mbak, apa sih pengetahuan dasar yang dibutuhkan teman-teman? Misalnya teman-teman ini pengen untuk masuk jurusan ini, harus punya pengetahuan dasar apa sih biar waktu menjalani perkuliahan itu nggak kaget nih? Kalau ditanya apa aja yang harus dikuasai ya, sebenarnya itu nggak ada patokan karena kita tuh juga waktu masuk ke jurusan ini tuh kita bakal diajarin dari nol lagi. Jadi kayak kita ngulang lagi materi-materi waktu kita SMA, kayak misalkan nih pelajaran mata kuliah ekonomi, kita juga diajarin tentang ekonomi makro, mikro, terus akuntansi itu kita juga dipelajarin. Jadi yang jurusan yang waktu SMA jurusan apapun juga nggak masalah masuk ke jurusan manajemen bisnis telekomunikasi informatika itu. Berarti walaupun misalnya di SMA dia nggak ngambil lintas minat ekonomi pun nggak masalah ya, Mbak? Nggak masalah asalkan dia mau berusaha buat belajar lagi waktu kuliahnya gitu. Tadi kan Mbak Ninda bilang kalau mempelajarinya itu analisis data dan lain sebagainya dan kaitannya sama teknologi. Nah, yang aku tahu itu kan teknologi ada sangkut pautnya sama software ya. Nah, itu kalau di manajemen bisnis itu software apa sih yang biasanya digunakan untuk menunjang perkuliahan?
Kalau software itu sebenarnya basic sih deh. Kayak misalkan aku tuh di tahun pertama ada mata kuliah namanya statistika bisnis. Pasti kan butuh software namanya SPSS kan. Nah itu kita juga pakai itu. Karena kita juga ngaruhnya ke skripsi juga kan pasti pakai. Nah sisanya itu sebenarnya nggak butuh software banyak banget. Paling kalau misalkan waktu kita udah di tahun akhir nih, tahun akhir kuliah, terus nanti tuh ada mata kuliah namanya Big Data. Nah Big Data itu tuh ntar ada praktikumnya. Nah, praktikumnya itu pasti butuh software kan. Cuman karena kan aku online waktu itu, jadi tuh kita pakai softwarenya pakai internet. Jadi nggak butuh aplikasi yang buat harus diunduh di laptop gitu. Jadi pakai internet terus kita pakai Zoom meeting misalkan sama si Aslab-nya gitu. Oh ya, tadi kan bilang ada SPSS ya, Mbak. Boleh dijelasin sedikit nggak sih, Mbak, SPSS itu kayak gimana? Dan itu biasanya kita harus mendownload sendiri atau emang dari fakultas tuh udah kayak dikasih linknya, oke kamu tinggal download di sini. Kalau SPSS tuh kita download sendiri sih. Karena itu kan jadi tuh SPSS tuh sistemnya kayak kita ngolah data gitu loh. Kalau misalkan nih kita ngambil ngambil data apa ya, kita lagi survei misalkan, terus nanti tuh hasil datanya itu dimasukin ke SPSS, nanti tuh si SPSS yang ngolah sendiri hasilnya ini gimana gimana gimana, nanti kita baru ibaratnya kayak kita nganalisis si datanya itu gitu. Oh, berarti intinya SPSS itu membantu kita untuk mengolah data dari apa yang udah kita punya. Yep. Terus tadi ada praktikum ya, Mbak? Boleh dijelasin praktikumnya tuh kayak gimana aja sih kalau di manajemen bisnis ini? Kalau di manajemen bisnis itu cuma dikit sebenarnya praktikumnya. Kalau waktu awal pertama tuh aku ada praktikum tadi aku bilang yang statistika bisnis, itu kita praktikum juga. Kita kayak gimana, Mbak? Kita tuh kayak belajar buat ngolah data. Nanti tuh diajarin sama si asisten labnya. Kayak gini loh ngolah data, nanti dikasih kayak contoh data-data, terus ntar dimasukin ke aplikasi SPSS-nya itu, kita ngolah, terus kita nganalisis gitu. Terus ada juga metode kuantitatif itu juga kita praktikumnya hampir sama juga kayak statistika bisnis, kita masukin data pakai aplikasi, cuma aku lupa daripada aku salah nanti kan. Jadi intinya hampir sama kayak SPSS, kita dikasih data, terus kita ngolah, kita analisis itu gimana datanya, sama namanya big data. Big data itu juga kita praktikum ya, sistemnya juga sama sih sebenarnya, nganalisis data. Terus kita tuh serunya bisa nganalisis kayak misalkan waktu aku kemarin tuh nganalisis Twitter. Jadi tuh kayak nganalisis Twitter, hashtag, semuanya kita ngambil data tentang hashtag apa ya, misalkan hashtag Blackpink misalkan. Hashtag Blackpink ini berapa orang yang menulis ini, terus orang-orang tuh gimana gitu. Ya, itu bisa nganalisis pakai data. Seru juga ya sampai merambah ke Twitter gitu. Nah, kalau misalnya perkuliahan itu tidak pernah lepas dari adanya tugas ya, Mbak. Dan pasti banyak banget atau dikit nih, Mbak, kalau di manajemen bisnis? Selama online banyak banget. Cerita dong, Mbak, gimana sih tugas-tugasnya, kayak bentuknya kayak gimana? Kalau pas offline tuh aku dulu bikin video terus kita wawancara ke pelanggan yang pakai suatu platform gitu, platform e-commerce misalkan. Kita wawancara, terus habis itu kita presentasiin ke dosen itu dulu. Terus ada juga kita survei ke kantor, ke orang-orang di kantoran, itu kita juga survei. Terus kalau online ini kita tuh banyaknya tugas kayak tugas per week tuh ada gitu loh. Tugas per week ada sesuai dengan materi kuliahnya waktu itu atau enggak. Apalagi ya. Terus iya aku juga ada mata kuliah kewirausahaan sekarang. Jadi kita juga belajar gimana cara kita membranding suatu produk, terus gimana kita memasarkan, kita memproduksi itu gimana yang baik gitu. Tugasnya. Berarti seru juga ya, Mbak, jurusan? Kalau suka seru. Oke, berarti dasarnya dulu tuh Mbak Indah dari awal masuk tuh emang oke, aku udah suka dari jurusan ini, atau melalui proses dulu baru aku suka? Aku tuh karena aku tipe orang yang suka ngitung, terus aku juga tipe orang yang pengen nyoba gitu, pengen nyoba suatu hal yang baru. Jadi aku tertarik sih dari awal. Aku nggak kayak harus adaptasi dulu gitu, karena aku emang udah ada gambaran ternyata manajemen bisnis tuh gini dan emang hampir semuanya tuh sesuai sama apa yang aku pikirin gitu. Gitu. Tadi kan bilang ya suka menghitung, berarti di jurusan ini banyak menghitung ya, Mbak?
Kalau ditanya banyak apa enggak, sebenarnya tuh 50-50. Jadi menghitung ada, hafalan juga ada. Kalau misalnya mau masuk ke jurusan ini, apakah memang harus suka menghitung, atau kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka menghitung tapi mau masuk jurusan ini, menurut Mbak Indah gimana? Em, Ditanya suka menghitung apa enggak, pasti ya iya sih sebenarnya tuh. Karena kita juga 50-50 kan, karena kita ada mata kuliah hitungan, tapi juga ada mata kuliah tentang hafalan. Tergantung sama kitanya sih sebenarnya, kita mau apa enggaknya ke situ. Kalau menghitungnya tuh ngitung apa aja sih Mbak? Kalau di jurusan ini itu kan aku khususnya matematika, aku jurusan manajemen bisnis telekomunikasi informatika kan ya. Itu tuh ada mata kuliah namanya matematika ekonomi, metode kuantitatif, manajemen keuangan, mungkin sama sama manajemen bisnis lainnya. Nah itu tuh ngitung, terus ada analisis investasi, analisis portofolio dan investasi gitu-gitu, itu juga ngitung. Tapi nggak separah banget gitu, cuman emang ngitung gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ke jurusan ini, disarankan suka ngitung enggak? Em, Mungkin iya, tapi kalau emang berani kayak mau coba, walaupun dia nggak bisa ngitung, tapi dia tertarik, bisa aja sih mas. Pakai kalkulator juga kayak Mbak? Iya, pakai kalkulator yang saintifik. Oh, pakainya ya saya. Iya. Selain kuliah, tugas, praktikum, kegiatan apa lagi sih yang dilakukan sama anak manajemen bisnis Mbak? Kegiatannya itu sebenarnya banyak yang di luar akademis ya, kayak banyak event dari kampus, dari fakultas, itu juga kita kayak mengadakan ada program kerja kan, kita ada BEM juga kan. Nah, di BEM itu ada program kerja tentang event-eventnya gitu. Nah, kaitannya sama event-event nih, apa aja sih Mbak eventnya, dan boleh diceritakan sedikit nggak bentuknya tuh kayak gimana kalau untuk manajemen bisnis, biar kalau misalnya teman-teman mau masuk ke jurusan ini terus mereka itu oh aku pengen ikut event, pengen ikut organisasi, itu biar teman-teman tuh punya gambaran. Em, Kalau ditanya event apa aja tuh sebenarnya aku nggak dapet informasi banyak karena aku juga tipe yang kuliah pulang kan. Jadi setahu aku tuh event tuh hampir sama kayak universitas lainnya sih sebenarnya. Kayak event pentasan itu juga ada. Cuman kayak lebih ke arah kayak solidaritas misalkan, kayak tema tentang solidaritas, atau misalkan juga lomba-lomba itu juga ada eventnya gitu. Nah itu ada lomba-lomba, lombanya tuh apa aja sih kalau di manajemen bisnis? Kalau lomba di manajemen bisnis itu tuh sebenarnya banyak sih sebenarnya, asalkan kita banyak cari di Instagram, misalkan di Instagram tentang event-event lomba itu. Tapi setahu aku cuman tahu dikit banget, kayak misalkan Inkubus, terus submit nasional data atau apa gitu, pokoknya tentang data, sama yang Inkubus ini tentang kewirausahaan. Oh, oke, oke. Tapi banyak banget ya sebenarnya lomba-lomba yang kayak gitu. Banyak sebenarnya, banyak banget, asalkan kita cari aja. Oke, berarti untuk kita kalau misalnya udah niat mau ikut lomba, berarti harusnya kita juga niat cari informasi gitu ya, Mbak. Betul. Nah, sekarang kan Mbak Ninda ini udah termasuk semester atas ya. Nah, kalau di semester atas tuh ada kayak konsentrasi gitu nggak sih? Ada. Kalau di aku itu, karena kan aku ada ambil telekomunikasi dan informatikanya kan, jadi sebenarnya hampir sama kayak manajemen bisnis lainnya, cuman ada tambahan, aku tuh namanya sub kalian OIM. OIM itu Operation and ICT Management. Nah itu buat mahasiswa yang suka ngolah data kayak big data atau artificial intelligence. Nah itu tuh masuknya ke situ sub kakaknya. Sisanya itu hampir sama kayak manajemen bisnis lainnya, kayak misalkan marketing, terus habis itu HRD, atau bahasa sananya tuh HCTD kalau di aku. Terus habis itu ada entrepreneurship, juga ada ekonomi, finance gitu-gitu. Nah, kalau konsentrasinya ini tuh mempengaruhi besok mau ambil topik skripsi atau pekerjaan gitu nggak sih, Mbak? Iya, jadi kita emang nyesuaiin gitu loh. Kayak misalkan skripsi kita ini, misalkan konsentrasi kita ini kebalik, misalkan konsentrasi kita ini, otomatis topik penelitian kita, topik skripsi kita yang sesuai sama konsentrasi yang kita ambil. Gitu. Nah, kalau magang nih, kan kalau anak kuliah tuh apa ya, erat banget sama kata magang. Kalau misalnya magangnya itu di manajemen bisnis tuh kayak gimana sih, Mbak? Atau misalnya kayak difasilitasi dari universitas, atau misal cari sendiri, atau gimana? Kalau magang kita pure cari sendiri.
kita berusaha buat cari informasi, jadi kita berusaha ngelamar satu-satu perusahaan gitu loh, jadi asal pokoknya sesuai apa yang mau kita lamar gitu, jadi nggak terikat sama universitas, kayak universitas ngasih ini nih kita magang di sini, enggak. Tapi itu berkaitan sama nilai di kuliah nggak sih Mbak kalau magang gitu? Kalau aku iya, karena kan magang itu salah satu mata kuliah di aku. Nah sekarang semester ini tuh aku ada magang mata kuliah itu, nah itu nanti ntar dinilai sama dosen pembimbing. Oh, jadi di sini magang itu wajib gitu? Kalau di kampusku iya, tapi universitas lain mungkin enggak, karena universitas lain kan mungkin ada KKN. Oh, Nah, kalau di sini nggak ada KKN? kalau di kampusku nggak ada, jadi Oh. beda. Kalau di aku tuh gantinya KKN tuh magang. Berarti kalau di manajemen bisnis di Telkom itu nggak ada KKN, tapi gantinya adalah magang. Di mana magangnya itu masuk ke nilai perkuliahan. Yep. Nah, kan sering bilang kalau anak sosum itu slow ya Mbak, santuy. Nah sebenarnya kalau di manajemen bisnis ini jam kuliahnya tuh fleksibel atau padat atau kayak gimana sih Mbak? Kalau menurut aku sih sebenarnya fleksibel. Tapi jadi tuh kita kalau di kampusku tuh kayak paket-paketan gitu loh. Kan jadi aku tuh nggak ada cerita rebut-rebutan kelas dari semester 1 tuh nggak ada cerita. Karena aku tuh udah dipaketin sama kampus. Jadi kayak dari semester 1 sampai semester 8 tuh aku udah dipaketin satu kelas sama temen-temen kelas aku yang dari semester 1 ini. Tapi ada tambahan kayak misalkan pas semester 5 ini ada konsentrasi. Konsentrasinya kan pasti sesuai sama passion kamu sendiri-sendiri kan. Nah itu nyesuaiin sama jadwal kamu, jadi kan beda pas di situnya. Atau enggak ada kita ngambil kelas atas, misalkan ngambil kelas atas kan otomatis beda lagi nih, kita juga ada yang ngambil kelas atas, ada yang enggak, tapi sisanya paket-paketan, jadi harus kita nyesuaiin sama si kampus kita. Nah kalau misalnya kuliah nih, ada kuliah malam nggak sih Mbak? Kalau aku tuh kuliah malam enggak sih deh, karena aku tuh batas maksimal si kuliahnya tuh sampai setengah 7. Tapi nggak tahu sih kalau di fakultas lain mungkin ada ya, tapi di fakultas aku nggak ada. Berarti secara waktu itu fleksibel, tapi bisa juga sampai hampir malam setengah 7 banget. Yep, betul. Apa? Kalau di S1 kan kaitannya sama skripsi. Boleh diceritain nggak? Kalau skripsinya itu biasanya kayak gimana sih? Skripsinya karena aku masih semester 6 sih, jadi aku belum ada gambaran skripsinya tuh gimana. Cuman ya secara garis besarnya hampir sama kayak fakultas lain ya, kita proses dari seminar proposal, mungkin proses pertama tuh mungkin dari metodologi penelitian lah, misalkan metodologi penelitian, terus lanjut ke seminar proposal, baru skripsi. Itu hampir sama sebenarnya kalau secara garis besarnya. Kalau yang Mbak Dinda tahu, biasanya kalau skripsi manajemen bisnis itu bahasnya tentang apa sih? Manajemen bisnis, nah balik lagi kayak tadi aku bilang, kalau bahasnya tentang apa itu sesuai sama konsentrasi kita. Misalkan nih aku kan konsentrasinya marketing, aku ngambil contoh aku ya, misalkan marketing. Nah kita tuh ya topik penelitiannya tentang marketing, kayak misalkan brand awareness ataupun tentang consumer behavior gitu-gitu. Jadi ngebahasnya sesuai sama konsentrasi kita masing-masing. Oke, kalau periode kuliahnya berarti sama seperti yang lain ya Mbak, 4 tahun? Sebenarnya ada 2 periode kita. Ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau 4 tahun kan sesuai kan sama yang lainnya. Jadi tergantung kita mau lulus yang 3,5 tahun atau yang 4 tahun. Nah ini bedanya apa sih kalau yang mau lulus 3,5 tahun dan 4 tahun? Sama aja sebenarnya, sama aja. Cuman waktu, jadi kita kayak cepet-cepetan, enggak cepet-cepetan sih. Kita kayak kamu mau targetin yang 3,5 tahun apa yang 4 tahun nih di dalam diri kamu sendiri gitu. Tapi asalnya nggak apa-apa kalau 4 tahun pun juga nggak masalah gitu, karena kan dari kampusnya tuh juga ada waktu nih 4 tahun gitu. Kalau misalkan ada keperluan yang mendesak dan harus cuti, itu kalau di total itu kalau kuliah tuh maksimal berapa tahun sih Mbak? Waduh, aku juga nggak tahu ya kalau itu, karena kan mungkin kayak universitas lainnya sih, jadi tergantung si mahasiswanya itu. Aku juga nggak tahu sebenarnya batas si kampus itu ngasih berapa tahun, kalau nggak lulus sampai sekian nanti DO gitu kan. Aku nggak tahu kalau itu, belum cari informasi banget. Kalau habis kuliah kan pasti bayangannya mau kerja ya Mbak. Nah, prospek kerja dari jurusan ini tuh seperti apa?
Kalau prospek kerja, karena kan aku jurusan manajemen bisnis, ya ke arahnya itu ya paling ke perusahaan misalkan, karena kan perusahaan kan banyak divisi-divisi, terus kita tuh di kampus kita tuh di fakultas di jurusan aku itu juga belajar kayak per divisi gitu loh, misalkan kayak manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Nah gitu tuh ntar ya kita nge-apply sama yang konsentrasi kita masing-masing itu atau enggak, karena kan kita juga ada bekal tentang kewirausahaan gitu kan, kita bisa membangun suatu usaha gitu, bisa kayak gitu. Kalau misalnya nih waktu kuliah itu konsentrasinya itu A, tapi waktu mau melamar kerja dia ambil yang konsentrasinya B nih. Nah itu bisa nggak sih Mbak? Bisa-bisa aja sih sebenarnya, tergantung si mahasiswanya. Kalau misalkan mahasiswanya emang menguasai B juga ya nggak masalah, asalkan jadi itu tergantung si mahasiswanya buat waktu dilamar nih, misalnya diwawancara dia bisa jawab ya berarti dia bisa bisa aja masuk ke B gitu. Nah kalau lulus gelarnya itu apa sih Mbak kalau manajemen bisnis sih? Kalau lulus gelarnya SM, sarjana manajemen. Oh tetap manajemen gitu ya. Oke. Kalau lulusan gimana? Kan bukan angkatan pertama ya dengan Mbak. Nah lulusan sebelumnya itu biasanya pada kerja di mana sih Mbak? Kalau aku nggak riset sih, cuman aku tahu kayak ya banyak sih kayak perusahaan startup, terus perusahaan BUMN itu juga ada, jadi tergantung dia merekanya sih sebenarnya, tapi kebanyakan emang masuk ke perusahaan kayak startup terus BUMN atau malah usaha sendiri, jadi mereka kayak mencar gitu loh. Ada yang bangun usaha sendiri, bangun startup, atau enggak ada yang masuk ke perusahaan atau enggak bikin usaha sendiri gitu. Berarti lulusan ini tuh bisa masuk ke perusahaan swasta ataupun kayak pemerintahan gitu ya Mbak? Ya bisa Banget sih Mbak. iya fleksibel, bisa banget, tergantung mahasiswanya, pintar-pintar cari. Kalau perusahaan nih selain startup tuh kayak gimana? Apakah perusahaan apapun dia bisa berkecimpung di situ atau harus perusahaan tertentu yang dia baru bisa bekerja di situ? Bisa bebas sih, dia kayak fleksibel banget, karena kan kita juga belajar kayak misalkan nih aku tuh baru ngeh akhir-akhir ini kayak kita tuh belajar kayak suatu perusahaan, misalkan suatu perusahaan terus nggak tuh di dalam perusahaan tuh kan banyak divisi-divisi gitu kan, jadi kalau kita mau masuk ke perusahaan manapun tetap bisa masuk, karena kan semua perusahaan tuh pasti juga ada divisi pemasaran, divisi operasional gitu kan, jadi bisa masuk ke semuanya, fleksibel banget. Selama 6 semester ini Mbak pernah ngerasa salah jurusan nggak sih Mbak? So far aku enggak, karena aku seneng. Jadi untuk menikmati kuliah di suatu jurusan tuh harus didasari sama suka dulu ya? Ya bener, kalau enggak kita jadi kayak beban banget di kitanya. Nah kalau biasanya nih menurut Mbak Ninda, biasanya kalau teman-teman sampai salah jurusan tuh kenapa sih? Mungkin ya, kalau aku lihat dari teman-teman aku, mungkin kalau salah jurusan itu karena ya bisa aja dari paksaan keluarga, misalkan keluarga nuntut ini gitu, atau enggak dari kita tuh mikir oh ini jurusan terkenal banget nih, aku mau masuk sini gitu, jadi mungkin salah jurusan mungkin dari situ sih, jadi kayak mindset mereka dari awal yang bikin mereka mikir kalau ini salah jurusan. Tapi ada nggak sih Mbak teman-teman Mbak Ninda yang merasa salah jurusan ini? Kayaknya sih enggak sih, sejauh aku mendengarkan dari teman-teman aku, karena mereka juga hampir sama kayak aku gitu. Jadi walaupun mungkin tugasnya banyak, susah, itu tetap mereka menikmati. Ya, gitu. Nah, kaitannya sama ini Mbak, biaya perkuliahan. Boleh ceritakan nggak sih Mbak kalau bayar kuliah itu sudah ada paketannya atau misalnya biaya untuk kuliah sendiri, praktikum sendiri, terus ada kegiatan lain bayar lagi atau gimana? Kalau aku mungkin kalau negeri mungkin kan per UKT terus nyesuaiin sama orang tua. Nah kalau di swasta itu tuh mungkin biaya gedenya waktu di awal semester ada biaya bangunan. Nah itu biaya bangunan ditambah sama biaya per semesternya. Kayak kalau nama aku namanya BPP, biaya apa gitu Pak. Pokoknya BPP itu biaya per semester. Nah nanti sisanya semester selanjutnya itu aku cuma bayar BPP-nya aja, bayar kayak misalkan kayak UKT-nya aja gitu. Kalau bangunannya udah di semester awal, jadi mahalnya tuh emang di semester awal kalau swasta. Tapi bayarnya berarti cuma bangunan,
terus UKT, tapi kayak misalnya ada kegiatan kayak praktikum gitu nggak harus bayar lagi enggak? Nggak bayar lagi, kita udah difasilitasi, ini nih aku dapat fasilitas praktikum, nanti aku masuk ke situ pun aku nggak bayar lagi. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kurang mampu untuk membayar, apakah ada beasiswa yang biasanya membantu untuk pembayaran ini? Ada banget jadi tuh kalau kita cari informasi di Instagramnya, misalkan ya aku nih Instagramnya kampus aku, nah itu tuh banyak banget informasi tentang beasiswa, bahkan beasiswanya tuh bener-bener 100% ditanggung sama si kampus, jadi dari awal sampai lulus, jadi asal kita cari, pinter-pinter cari informasi aja itu. Tapi biasanya ada syarat kayak akademiknya harus berapa gitu-gitu nggak sih? Iya sih sebenarnya, jadi kayak rapot gitu, misalkan rapot, terus rapot kita tuh minimal nilainya berapa di sekolah kita waktu itu gitu, ntar nanti dianalisis sama si kampusnya sendiri. Oke, berarti kalau untuk biaya benar-benar cuma bangunan dan anggapannya UKT gitu ya, misalkan kayak UKT. Nah, awal masuk ke jurusan ini atau setelah sekian lama menjalani, ada hal yang mengagetkan nggak sih Mbak? Kayak misalnya awalnya berekspektasi A, terus ternyata realitanya tuh beda, dan itu beda banget. Ada. Kan yang tadi aku bilang tuh, aku tuh mikirnya jurusan aku tuh manajemen bisnis aja. Secara umum kayak hampir sama kayak universitas lain, ternyata ada embel-embel telekomunikasi informatika. Jadi aku tuh dituntut buat aku belajar big data, terus nganalisis sistem, nganalisis data. Jadi kan aku belum ada gambaran banget waktu SMA tentang itu tuh apa sih, aku belum dapat gambaran banget. Kalau yang di mata kuliah lainnya aku udah dapat gambaran waktu SMA. Itu yang bikin aku kaget sih. Jadi kaget itu sempat mengalami kesulitan nggak sih Mbak? Iya, aku sejujurnya tuh aku mengalami kesulitan, cuman karena kan ada teman-teman aku yang juga waktu dulunya di SMK ngebahas tentang itu, nah aku nanya ke teman-teman aku gitu. Oh berarti kalau misalnya teman-teman yang lulus SMK yang kaitannya sama jurusan ini biasanya udah diajari sebelum? Udah diajari, jadi kayak mereka cuma ngulang aja gitu, jadinya akunya juga enak buat nanya ke mereka karena mereka lebih paham. Kalau SMK-nya sendiri jurusan apa sih Mbak? Kalau kaitannya sama SMK mungkin ada sih kayak SMK jurusan telekomunikasi misalkan, atau informatika gitu bisa masuk. Nah kalau misalnya nih Mbak, orang tipe kayak gimana yang cocok untuk masuk ke jurusan ini, dan misalnya orang tipe yang kayak gimana yang menurut Mbak Ninda jangan deh masuk ke jurusan ini? Mungkin kalau orang tipe yang suka berbisnis mungkin ya, suka berbisnis atau suka mencari sesuatu yang baru, nah itu bisa sih masuk ke jurusan ini. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi nih Mbak, kalau jurusan manajemen itu kan identik banget sama sosum, sedangkan kalau telekomunikasi terus informatika itu kan biasanya identik sama saintek ya. Berarti kalau menurut Mbak Ninda tuh kolaps nggak sih dua ilmu ini, atau gimana sih komentar dari Mbak Ninda ketika mempelajari dua ilmu ini secara bersamaan? Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya tuh kan kalau kita tuh nggak belajar banget tentang telekomunikasi kan, kita tuh kayak apa sih namanya, jadi tuh kita kayak ngambil hasilnya dari si anak sistem informasi, misalkan kayak sistem informasi melakukan coding gitu, nah hasil dari codingnya tuh diarahin ke kita buat kita analisis, jadi kita nggak belajar banget tentang kayak gitu karena kita pun juga nggak dikasih ilmunya sama si dosen gitu. Jadi kita benar-benar belajarnya emang ranahnya kita manajemen, jadi kita tinggal analisis aja hasil dari si coding itu misalkan. Berarti apa yang dibuat sama teman-teman informatika itu dianalisis oleh teman-teman dari manajemen bisnis. Betul. Ya. Nah, terakhir nih Mbak, apa sih pesan yang mau disampaikan Mbak Ninda ke teman-teman yang baru berjuang untuk masuk kuliah ataupun masih bingung nih sama pemilihan jurusan yang sesuai sama diri mereka? Mungkin buat teman-teman, kalau emang kalian tertarik sama mau berwirausaha, ataupun kalian tertarik sama investasi misalkan, pokoknya tertarik segala hal tentang perekonomian, mungkin kalian bisa nih masuk ke jurusan manajemen bisnis, karena kan kita juga nggak berpatok pada ngitung-ngitung banget, tapi kita juga belajar tentang kita dapat insight tentang saham tuh gimana sih, perekonomian tuh ya gimana, kita bisa masuk ke situ, dan kita
nggak usah sekarang tuh kita nggak usah mikir kayak aku harus masuk universitas ini, karena sebenarnya tuh sama aja, dan itu tuh jatuhnya ke individu kita sendiri gitu. Kalau individu kita sendiri bisa bersaing, karena kan nanti jatuhnya ke perusahaan, kita bisa bersaing gak nih sama orang sama yang universitas negeri, misalkan swasta sama negeri. Kalau misalkan emang kualitas dari diri kita sendiri itu baik, kan orang-orang juga, si perusahaan juga pasti bakal milih orang yang kualitasnya lebih tinggi dibanding yang rendah. Berarti kalau dari anggapan Mbak Ninda ini, lebih baik kita fokus ke jurusan daripada kita fokus ke universitas. Betul, iya. Karena kualitas diri itu yang menentukan apakah kita akan mendapat pekerjaan ataukah nanti bagaimana untuk selanjutnya. Oke. Makasih banget ya Mbak Ninda udah mau berbagi, udah mau memberikan informasi ke teman-teman mengenai jurusan manajemen bisnis ini. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin lebih tahu mengenai jurusan ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jurusan-jurusan yang tidak kalah menarik, boleh juga untuk tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar informasi ini juga bisa diterima oleh teman-teman dan lebih luas lagi. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Dan bye-bye!